Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel tutorial servis HP pemula Teknisi Universal Jogja. Nah, untuk kali ini saya dapat servisan HP Samsung A20s ya. Dan untuk modelnya bisa kita lihat di backdoor sebelah bawah ini. Nah, di sini tertulis SMA 207F atau garis miring DS ya. Dan untuk kronologi HP-nya ini, kata yang punya ini kena air langsung mati total ya. Kalau dilihat dari fisiknya ini, HP-nya masih mulus ya. Nah, ini akan saya coba cas ya. Nah, kalau dilihat dari konsumsi arus di monitor USB testernya ini, itu tandanya proses pengecasan normal ya. Cuman di LCD nya ini tidak ada tampilan dan di mesinnya juga tidak ada responnya seperti getar. Nah, ini akan saya coba tekan powernya ini ya. Nah, dan ini tidak ada respon sama sekali ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya bongkar ya. Nah, untuk Samsung A20s ini untuk tutupnya ada dua lapis ya. Yang bagian luar ini modelnya dilem ya, jadi untuk membukanya harus diseset seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan plastik mika agar tidak merusak ini ya tutupnya ini ya, karena ini terbuat dari plastik ya tutupnya ini. Nah, caranya seperti itu ya. Dan kalau masih original belum pernah dibongkar itu untuk lemnya seperti busa ya. Nah, dan perlu diperhatikan ya untuk tutup-tutup model begini. Nah, untuk fingerprintnya ini nanti saat mengangkat backdoor atau melepas backdoornya ini, untuk fingerprintnya itu ditahan ya. Nah, karena itu dilem sama backdoor dan mesin ya. Nah, fingerprintnya itu ada di dalam ketahan sama framenya itu ya. Dan lemnya ini lumayan lengket ya, yang pas di ini ya, di fingerprintnya itu. Nah, kalau untuk backdoornya ini lemnya di bagian pinggir semua ya. Dan untuk di lingkaran kamera dan fingerprintnya itu juga ada lemnya, jadi ditahan seperti ini ya, baru kita angkat ya untuk backdoornya itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dan ini masih tertutup ya, untuk mesinnya ini masih ada tutupnya lagi, dan bautnya ini lumayan banyak ya. Jadi untuk membuka sampai ke mesinnya ini harus membuka tutupnya ini lagi ya. Nah, karena ini kronologinya kena air, nanti kita cek ya di mesin-mesin atau soket-soketnya itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita jongkel ya. Nah, biasanya saya mulai dari yang dekat tombol volume power itu ya. Nah, itu lebih lunak untuk penjongkelan.
Nah, seperti ini ya penampakan di dalamnya, dan dilihat mesinnya ini bersih ya, tidak ada bekas kena air. Nah, dan ini saya coba cas selama 2 jaman ya. Nah, ini akan saya coba tekan powernya ya, akan saya coba nyalakan. Nah, dan ini ada getar ya di mesinnya ini ya. Nah, cuman di LCD nya ini tidak ada tampilan sama sekali. Nah, saat saya masukkan chargernya tadi itu juga ada getaran ya. Nah, ini berarti untuk mesinnya ini ada respon ya. Nah, dan di monitor USB testernya itu untuk konsumsi arus pengecasan di baterai itu tandanya normal ya. Ini akan saya cek ya untuk baterainya ini apakah ada tegangannya ya. Nah, ini ada ya 3,38 volt ya. Nah, berarti tadi proses pengecasan benar ya, normal ya. Nah, selanjutnya akan saya buka ya di bagian mesin bawah atau di PCB konektor chargernya ini ya. Nah, ini karena kronologinya kena air, kemungkinan untuk bagian bawah ini yang kena air ya. Dan di belakang PCB konektor casnya ini ada ini ya, fleksibel LCD ya. Nah, kalau benar ini kemasukan air, nah berarti airnya masuk sampai ke LCD nya itu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, itu hampir seluruh PCB nya itu sudah seperti ada bekas jamur atau nah ini korosi ya, ini sepertinya di jalur antena ya. Nah, itu sudah korosi ya, seperti konslet. Dan ini putih-putih ya untuk seluruh PCB konektor casnya ini ya. Nah, dilihat di soket UI ya namanya. Nah, itu juga korosi ya, ada jamur-jamurnya ya. Nah, karena ini HP sudah disimpan lama, jadi untuk bekas-bekas airnya ini sudah mengering. Itu bisa dilihat ya yang warna merah di kotak colokan headset itu ya, itu tandanya kena air ya. Nah, dan ini bisa dilihat ya, ini hampir semuanya ini bekasnya kena air ya. Nah, dan untuk yang kabel LCD nya itu lubangnya tidak ada pengaman kedap air ya, jadi kalau kemasukan air otomatis airnya bisa masuk ke LCD nya ini ya. Nah, karena pernah punya kasus yang sama ya, HP tiba-tiba mati karena kena air, dan yang rusak itu LCD nya ya. Nah, setelah ganti LCD ini ya HP normal kembali ya. Ini saya bersihkan dulu ya untuk PCB nya ini, nah, karena ini sudah ada ini ya jamur-jamurnya ya.
Nah, untuk cairannya saya pakai thinner ya, merek Impala ya. Nah, biasanya saya pakai thinner itu ya, merek Impala ini, karena cepat bersih dan tidak merusak PCB atau spare partnya ya. Itu ya lubangnya ya, tidak ada pengaman kedap airnya yang ke arah LCD itu ya. Nah, itu kalau air masuk ya otomatis langsung masuk ke LCD nya ya. Nah, ini akan saya pasang kembali ya, nanti selanjutnya akan saya bongkar LCD nya ini ya. Nanti bisa kita lihat ya apakah airnya ini masuk sampai ke LCD nya ini. Nah, karena di mesinnya ini bersih ya, tidak ada bekas kena air sama sekali ya. Nah, ini saya panaskan dulu ya LCD nya ini pakai blower. Nah, itu untuk membantu agar lemnya ini lebih lunak ya. Nah, ini sebenarnya kalau LCD nya ini sudah dipastikan mati atau rusak, bongkarnya asal saja ya, nggak apa-apa ya. Nah, karena ini belum pasti ini yang mati ya, cuman analisa saya ini LCD nya ya. Jadi saya bongkar hati-hati ya, agar tidak retak atau rusak ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini bekas kena air ya, ini sudah kering ya. Nah, ini hampir seluruh fleksibelnya ini bekasnya kena air ya, itu putih-putih semua ya. Jadi kemungkinan ini benar ya, ini mati di LCD nya ini ya. Nah, dan ini sudah saya belikan LCD yang baru ya, setelah saya konfirmasi ke yang punya HP ini sesuai analisa saya ya. Kalau ini yang rusak LCD nya dan yang punya HP ini ya setuju ya, ini saya belikan LCD nya ini ya. Nah, ini akan saya tes ya, nanti bisa kita lihat. Nah, biasanya saya kalau ngetes LCD itu saya cas dulu ya. Nah, kalau saat di cas itu ada tampilan, nah baru saya nyalakan ya untuk HP nya ini. Nah, benar ya ini ya, itu tampilannya ada ya, Samsung Galaxy A20s ya. Nah, berarti ini benar ya yang mati LCD nya ya. Nah, selanjutnya ini proses pengeleman ya.
Nah, karena ini untuk LCD dan framenya warna hitam, saya gunakan warna hitam. Nah, ini T7000 ya, dan ukuran lemnya ini 15 mili ya. Nah, karena untuk frame Samsung A20 ini untuk penempatan lemnya itu kecil ya, jadi saya pakai yang ukuran 15 mili karena ujungnya itu juga kecil ya, beda sama yang 50 mili itu. Untuk lubang lemnya gede ya, kalau ini kecil ya. Diusahakan rata ya untuk lemnya itu ya. Dan ini ada trik ya cara menaruh lem LCD itu ya. Nah, untuk tutupnya ini ditaruh di sebelah bawah ya. Dan ini untuk pemasangan LCD nya ini, untuk bagian yang ada fleksibelnya itu saya tempelkan dulu ya ke frame ya, agar tidak terjepit ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dan ini lumayan presisi ya untuk LCD barunya ini ya. Nah, ini membahas tadi ya penempatan atau cara menaruh lem LCD itu. Untuk tutupnya itu ada di bawah ya, usahakan di bawah ya, jangan sampai terbalik ya. Kalau tutupnya itu di sebelah atas, nanti untuk membuka tutupnya itu susah ya, lengket ya. Kenapa? Karena kalau tutupnya di bawah itu untuk cairannya di dalam itu ikut di sebelah bawah ya untuk lemnya. Jadi lemnya itu selalu basah ya. Nah, kalau tutupnya ditaruh di sebelah atas nanti mengering ya. Ini pengalaman saya ya. Jadi susah ya dibuka untuk tutupnya itu ya. Ini berbagi pengalaman ya. Pokoknya diusahakan tutupnya itu di sebelah bawah ya, jangan miring, apalagi sampai tutup lem LCD nya itu posisinya di sebelah atas ya. Karena pengalaman saya naruhnya di sebelah atas untuk tutupnya itu saat dilepas susah, dan saat bisa terlepas itu untuk ujungnya itu ikut terlepas juga ya. Nah, dan untuk model ini bautnya lumayan banyak ya ini ya. Nah, ini lumayan presisi ya, bisa dibilang presisi ya. Nah, selanjutnya ini untuk tutupnya yang terakhir nih, saya gunakan lem LCD ya. Nah, ini ya, ini saya gunakan lem LCD ya. Nah, ini saya cuman ganti ukurannya, ini yang ukuran 50 mili ya, karena pakai yang 15 mili tadi kecil ya ujungnya, jadi lama ya. Nah, seperti ini ya. Dan untuk proses servisnya ini bisa dibilang selesai ya.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.